Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi Mikrotik sebagai gateway server yang saya akan simulasikan pada JNS3. Oke, ini ada JNS3, yaitu aplikasi yang digunakan untuk simulator router atau perangkat jaringan lainnya. Ya, jadi bisa kita buat menggunakan Genstri. Oke, sekarang kita klik Genstri-nya. Kita akan membuat simulator jaringan dengan menggunakan router Mikrotik. Oke, sekarang sudah tampil, sedang connect ke server. Oke, namanya kita ganti ya, di sini menjadi Mikrotik sebagai gateway. Oke, kemudian oke. Nah, di sini kita masukkan ya Mikrotiknya. Klik. Sini ada Mikrotik 1, ada Mikrotik 2. Yang saya masukkan di sini adalah Mikrotik 1. Oke, jadi ini dibuat sebagai routernya. Oke, router Mikrotik, saya ganti namanya. Oke, dari router Mikrotik ini nanti kita sambungkan ke internet. Ya, jadi ada cloud. Ya, klik di sini, kemudian pilih cloud, geser. Nah, dari cloud ini kita buat kabelnya. Oke, kita buat kabel, ya, klik kabelnya, kemudian kita sambungkan dari cloud ke router Mikrotik. Oke, klik di sini, pilih Ethernet, kemudian klik router Mikrotiknya, pilih Ethernet 0. Jadi kalau di simulator JNS3 namanya Ethernet 0, namun di Mikrotiknya adalah ETA 1. Oke. Nah, dari Mikrotik nanti kita sambungkan ke switch, kemudian ke komputer. Oke. Nah, kita klik switch. Kita masukkan lagi kemari. Oke, jadi switchnya sudah ada. Kemudian kita buat satu PC di sini ya, atau komputer. Kemudian oke. Ya, bisa juga ditambahi jadi 2. Ya, kita buat 2 sebagai contoh. Kemudian oke. Nah, sekarang kita sambungkan kabelnya. Oke. Sambungkan kabelnya dari Mikrotik menggunakan Ether 1 ke switch ya pada Ethernet 0. Oke, kemudian dari switch kita sambungkan dari Ether 1 ke PC 1. Kemudian dari switch lagi kita sambungkan dari Ether 2 ke PC 2. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti Mikrotik dihubungkan ke internet melalui Ether 1, kemudian dari Mikrotik lagi dihubungkan ke switch melalui Ether 2. Kemudian dari switch nanti kita sambungkan ke komputer, ada PC 1 atau komputer 1, kemudian ada komputer 2. Nah, sekarang kita hidupkan semuanya, kita blok semuanya, kemudian diklik ya di sini, dirunkan, sehingga semua perangkat yang ada di simulator ini dihidupkan. Kemudian kita melakukan konfigurasi ya. Yang kita konfigurasi di sini yaitu Mikrotik sebagai gateway server ya. Jadi gateway-nya dari PC yang ada di sini. Kemudian dari PC ini kita bisa mengakses internet. Oke.
sudah hidup. Kemudian kita melakukan konfigurasi di Mikrotik dulu ya. Klik di sini Mikrotik. Oke. Kemudian akan muncul ya terminal seperti ini. Jadi kita mengkonfigurasi menggunakan CLI ya atau command line interface. Untuk loginnya sebagai admin, kemudian passwordnya kosong, langsung enter supaya enak instalnya. Nanti kita reset dulu. Do you want to see the software license? Klik yes jika ingin melihat ya, dibaca. Karena lisensi dari Mikrotik ini sekitar 24 jam. Oke, tekan Q untuk bot. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi. Biasanya karena sudah kita hubungkan ke cloud ya, ke internet. Ini sudah langsung connect ke internet. Oke, kita coba ping google.com. Ya, sudah jalan. Jadi Mikrotiknya sudah jalan. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan ping dari PC. Oke. Ping dari PC ke internet apakah sudah bisa? Oke, kita klik PC 1. Coba ping google.com. Oke, belum bisa. Nah, untuk itu kita lakukan dulu konfigurasi pada router Mikrotik ya. Kita tambahkan IP pada Ether 2. Oke. Sekarang kita remote Mikrotiknya ya, IP Ether 2 kita tambahkan ya. Perintahnya yaitu IP address 192.168.3.1/24. Oke. Kemudian interface-nya ET2. Enter. Jadi IP-nya kita buat ya. Tadi di sini IP-nya oke 192.168.3.1/24. Oke, jadi IP di sini 192.168.3.1/24. Maka di PC-nya IP-nya ya untuk PC 1 192.168.3.2/24. Oke, di sini kita buat juga IP-nya 192.168.3.3/24. Oke. Untuk ke router 1 tadi udah connect ya. Bisa kita lihat IP-nya melalui terminal. Oke, ini Mikrotiknya. Yaitu IP address print. Jadi IP untuk Ether 1-nya 192.168.1.18/24. Dia menggunakan IP yang dinamis ya. Langsung diperoleh dari cloud karena cloudnya itu sudah disetting di DHCP server, sehingga dia akan memperoleh IP secara dinamik atau secara otomatis. Oke. Kemudian kita harus setting firewall ya. Kita harus setting firewall supaya ya, supaya PC 1 dan PC 2 bisa mengakses internet karena dia menggunakan IP lokal. Jadi kita harus setting NAT pada Mikrotik. Oke, sekarang kita setting NAT pada Mikrotik. Oke. Caranya ya, klik di sini IP firewall, kemudian NAT, kemudian add chainnya
adalah srcNAT, kemudian out interface-nya Ether1, karena Ether1 nya terhubung ke internet, jadi out interface-nya adalah Ether1, kemudian action-nya adalah masquerade ya, masquerade. Oke. Kemudian enter. Oke. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address pada PC1 ya, klik di PC1. Nah, untuk memasukkan IP-nya ketik dengan perintah IP 192.168.3.2 oke, bukan slash, itu langsung aja diketik subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya gateway-nya 192.168.3.1. Enter. Oke, dia akan checking for duplicate address-nya. Oke, sudah bisa. Kita coba ping ke 888. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba lagi konfigurasi IP address pada PC2. Oke, kita ketik IP, masukkan IP-nya 192.168.3.3, subnet masknya 255.255.255, kemudian gateway-nya 192.168.3.3, 3.1, kemudian enter. Oke, dia akan melakukan cek ya terhadap IP yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tunggu. Oke, sorry. Oke, dia melakukan restart ya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk membuat MikroTik sebagai gateway. Jadi gateway-nya di sini adalah MikroTik, kemudian disambungkan ke internet dan disambungkan ke switch, kemudian ke PC. Oke, demikian tutorial kali ini ya. Semoga bisa memberikan gambaran tentang router MikroTik dijadikan sebagai gateway server.